Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Dwi Rahma dengan NPM 21121100201. Izin untuk membuat tutorial mengenai subsistem kompensasi pegawai untuk memenuhi UTS kita, yaitu mata kuliah Sistem Informasi SDM. Berikut tutorialnya. Kita capsok ya teman-teman ya. Ada nama, lalu ada juga di sini lama kerja per tahunnya, di mana lama kerja per tahun ini akan menjadi tolak ukur dari setiap tabel-tabel berikutnya ya teman-teman. Lalu di kolom berikutnya kita tulis gaji pokok. Lalu di tabel selanjutnya di sini ada kode status dan juga ada status teman-teman, karena nanti akan berpengaruh juga pada kolom-kolom selanjutnya yang akan kita hitung teman-teman. Selanjutnya ada tunjangan pengabdian teman-teman. Dan juga di sini ada kita tulis tunjangan keluarga, di mana status tadi itu berpengaruh dengan tunjangan keluarga, dan juga tunjangan pengabdian ini berpengaruh ya teman-temannya dari lama kerja per tahunnya. Setelah itu di sini ada pajak teman-teman, karena di setiap perusahaan kita harus ada pajak yang kita keluarkan. Di setiap gaji yang kita hasilkan itu ada pajak yang harus kita keluarkan untuk perusahaan ya teman-teman. Lalu di sini juga ada tabel untuk total gaji, gaji pokok dan juga gaji bersih. Kita rapikan terlebih dahulu ya teman-teman di sini kolom-kolomnya. Kita kecilkan saja supaya tidak memakan banyak tempat di sini. Bisa teman-teman lihat sendiri tutorialnya seperti apa. Langsung diklik 2 kali saja di bagian pinggir-pinggirnya. Lalu agar sedikit rapi ya teman-teman, kita bisa blok lalu kita warp text saja ya teman-teman. Lalu kita pindahkan ke tengah-tengah teman-teman supaya lebih rapi lagi. Nah, sudah di sini teman-teman, langsung saja kita menuliskan beberapa. Di sini saya menggunakan 16 nama karyawan atau sebagai 15 contoh ya teman-teman ya, 15 nama jumlah karyawan di sini. Untuk namanya ini kita langsung saja ya teman-teman. Nama-namanya ini yang ada di pikiran saya saja ya teman-teman, random. Langsung kita tulis saja di sini. Nah, sudah ya teman-teman, di sini nama-namanya sudah kita tulis. Lalu di sini lama kerja per tahunnya juga secara random ya teman-teman ya, karena di sini saya menggunakan tutorial di mana lama kerja per tahun ini ada yang 3 tahun ke atas dan juga ada yang 6 tahun ke atas teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan jadi 3 tahun ke atas sama dengan 6 tahun ke atas. Jadi secara random aja, ada yang 4 tahun, 5, 6, 7, dan juga 8 tahun teman-teman. Nah, untuk gaji pokok ini juga saya menyesuaikan dengan lama kerja per tahunnya ya teman-temannya. Jadi masa pengabdiannya ini saya sesuaikan dengan gaji pokoknya. Sebelum itu kita rapikan dulu ya teman-teman, langsung kita blok aja untuk menyesuaikan dengan mudah. Teman-teman bisa lihat di sini saya menggunakan gaji pokoknya sebesar 2.500.000 dengan lama kerja per tahunnya yaitu 6 tahun teman-teman. Lalu untuk yang kerjanya selama 4 tahun itu saya menggunakan gaji pokoknya sebesar 2 juta rupiah teman-teman. Ini kita samaratakan saja sesuai dengan lama kerja per tahunnya. Langsung saja kita tarik-tarik ke bawah ya teman-temannya supaya tidak memakan waktu yang banyak. Di sini juga saya yang lama kerja per 7 tahunnya saya buat di sini gaji pokoknya sebesar 3 juta rupiah. Yang 8 tahun itu saya buat 3.500.000 ya teman-temannya. Mungkin ini sedikit kelebihan dari UMR, tapi saya sesuaikan saja dengan lama kerja per tahunnya ya teman-temannya, sesuai dengan perusahaan apa.
Lalu di sini yang 5 tahun ada di gaji pokoknya yaitu 2.250.000 ya teman-teman ya. Karena di tengah-tengah dan juga saya menggunakan yang lama kerja 5 tahun ini hanya 1 orang di sini teman-teman atau 1 karyawan. Nah, setelah ini teman-teman kita ada kode status teman-teman. Kode status ini hanya ada 2, M dan S. M itu berarti married dan S itu berarti single ya teman-teman ya. Di sini secara random saja saya memilih mana yang married dan juga mana yang single. Tapi di sini saya memilih yang lama kerjanya paling rendah ya teman-teman ya. 4 tahun itu saya jadikan single. Jadi hanya 3 orang yang single ya teman-teman ya, sebagai tolak ukur saja. Lalu untuk status ini kita sudah langsung menggunakan yang namanya rumus teman-teman. Kita menggunakan rumus Excel ya teman-teman ya, dimana di status ini kita pakai kode status yang tadi, dimana M itu adalah married dan S itu adalah single. Teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini kita lihat rumusnya adalah sama dengan IF, lalu kita blok ya teman-teman ya. Maaf teman-teman, kesalahan teknis. Di sini sama dengan IF. Terus kita blok teman-teman di kode statusnya. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri di blok di kode status. Lalu sama dengan kita petik 2 ya teman-teman ya. Ketik 2 yaitu married. Kita ketik saja M married. Yang berarti married ya teman-teman ya, yang dimana ini tandanya jika kode statusnya M berarti dia adalah married, dan jika dia S berarti dia single teman-teman. Nah, kita tulis M berarti married, dan juga yang bukan M berarti single. Seperti yang sudah tertera ya teman-teman, bisa dilihat, lalu kita enter. Nah, sudah tertera di sini teman-teman, langsung saja kita tarik ke bawah, mempermudah, sudah keluar secara otomatis. Seperti itu ya teman-teman ya untuk untuk rumus yang pertama. Lalu untuk rumus yang kedua ini ada tunjangan pengabdian teman-teman, di mana tunjangan pengabdian ini berdasarkan dengan lama kerja per tahunnya teman-teman. Kita masih menggunakan rumus IF. Sebelum itu saya berikan dulu di sini kodenya adalah di mana tunjangan pengabdian ini jika kerjanya 6 tahun ke atas, yang tadi saya bilang di awal, kita menggunakan ada tambahan gaji pokok yaitu sebesar 10% dari gaji pokoknya ya teman-teman. Tapi jika lama kerjanya 3 tahun ke atas, itu ada tambahannya dari gaji pokok itu hanya 5%. Jadi disesuaikan dengan lama kerja per tahun dan juga gaji pokoknya teman-teman. Nah, ini teman-teman, rumusnya sama dengan IF, kita blok ya teman-teman di bagian C3 yaitu lama kerja per tahun yaitu 6 tahun. Dimana jika lebih besar 6 tahun atau 6 tahun ke atas, itu kita kenakan 10% teman-teman. Nah, lalu jika dimana lama kerjanya itu 3 tahun ke atas, itu kita kenakan 5% teman-teman. Rumusnya sudah teman-teman bisa lihat sendiri di sini, apa saja yang saya blok. Ini kita ulang lagi ya teman-teman ya, untuk rumusnya. Sama saja, kita blok juga lama kerja per tahun dan juga gaji pokok di kolom yang sama, hanya saja bedanya yang pertama IF, lama kerja per tahun lebih besar sama dengan 6 titik koma 10%, tapi yang kedua lebih besar 3 titik koma 5%, di mana lama kerja 6 tahun 10%, lama kerja 3 tahun itu 5% teman-teman. Langsung saja, ini sudah selesai, kita enter ya teman-teman ya. Nah, sudah kelihatan ya teman-teman ya tunjangan pengabdiannya teman-teman ya. Di sini dikenakan untuk yang kerja dengan lamanya 6 tahun itu 250.000, untuk yang 4 tahun 100.000, dan begitu seterusnya. Langsung saja kita tarik ke bawah seperti status tadi, sudah terlihat semua ya teman-teman. Begitu juga tunjangan keluarga teman-teman. Di sini tunjangan keluarga juga kita kenakan tunjangan atau kita berikan bonus atau intensif ya teman-teman ya. Dengan yang tadi kita sudah bilang di awal, yaitu ada status teman-teman, di mana ada yang married dan juga ada yang single. Nah, di sini kuncinya adalah jika tunjangan keluarga ini kita kenakan tunjangan atau intensifnya itu jika yang sudah berkeluarga atau married, kita kenakan sebesar 4% dari gaji pokok teman-teman. Sedangkan yang single atau belum berkeluarga tidak kami kenakan tunjangan keluarga atau intensif sama sekali. Jadi 0 ya teman-teman ya, tidak ada tambahan. Jadi di sini rumusnya masih sama teman-teman, kita masih menggunakan rumus IF.
teman-teman bisa lihat di sini kita masih menggunakan rumus IF. Kita blok kode statusnya sama dengan M. Itu jika M berarti merit kan, kita kenakan bukan kenakan biaya, maaf teman-teman, tapi kita berikan intensif atau tunjangan sebesar 4%. Tapi jika tidak, kita berikan 0. Jadi ada di blok gaji pokoknya itu ya teman-teman, sama dengan 0. Sudah keluar, bisa langsung kita tarik langsung ke bawah ya teman-teman. Ini sudah menyesuaikan karena kita menggunakan rumus Excel. Untuk pajak ini teman-teman, kita juga menggunakan rumus, di mana pajak ini kita menggunakan apa ya teman-temannya namanya patokan sebesar 2 juta rupiah ya teman-teman, dimana jika gaji pokok ini lebih besar dari 2 juta maka pajak yang dikenakan adalah 2% dari gaji pokok. Nah, untuk pajak ini sendiri dikenakan untuk biaya operasional dan lain-lain yang ada di perusahaan teman-teman. Jadi kita bukan mengurangi tapi kita memberikan pajak kepada seluruh karyawan atau pegawai untuk mengeluarkan pajaknya sebesar 4%. Maaf teman-teman, sebesar 2% jika gajinya di atas 2 juta rupiah, teman-teman. Kita masih menggunakan rumus IF, rumusnya bisa teman-teman lihat sendiri di sini. Ya. Rumusnya bisa teman-teman lihat sendiri. Kita menggunakan rumus IF. Ya, seperti tadi bisa langsung enter dan kita tarik ke bawah, sudah terlihat semua ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman, jadi untuk yang gaji pokoknya 2.500.000 dikenakan pajak sebesar 50.000 gitu ya teman-teman. Tapi ini tidak mengurangi teman-teman karena kita belum menatalkan gaji pokok dan juga gaji bersih. Ayo kita totalkan gaji pokok dan juga gaji bersih teman-teman. Maaf ini kesalahan. Di sini saya gaji pokoknya tidak menggunakan sum, tapi kita langsung saja teman-teman sama dengan langsung kita blok dari gaji pokok, tunjangan pengabdian dan juga tunjangan keluarga ya teman-teman ya. Langsung saja kita blok teman-teman di bagian sama dengan gaji pokok, tunjangan pengabdian dan juga tunjangan keluarga. Lalu teman-teman bisa enter ya. Bisa langsung enter dan sudah langsung kelihatan di sini teman-teman total gaji pokoknya. Bisa langsung ditarik ke bawah teman-teman. Lalu untuk gaji bersih nih, gaji bersih teman-teman kita menggunakan langsung total gaji pokok ini, total gapok langsung dikurangi dengan pajak teman-teman, karena ada pajak yang tadi sudah kita hasilkan ya teman-teman ya, yang untuk perusahaan itu sudah langsung. Sekian tutorial dari saya, semoga bisa membantu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.